Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama teacher ya. Kali ini kita akan belajar apa? Belajar IPS mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Jangan lupa dibuka bab 2, halaman 35 sampai dengan 36. Kali ini tujuan pembelajaran kita yaitu apa? Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, serta kalian dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita lanjutin, video minggu lalu teacher membahas apa? Masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Persebaran sumber daya alam di Indonesia meliputi persebaran hasil tambang serta persebaran hasil bumi dan laut. Masih ingat persebaran hasil bumi dan laut itu berupa apa saja? Berupa persebaran hasil pertanian, hasil perkebunan, peternakan, perikanan, serta hasil hutan. Itu adalah pembahasan yang kita bahas di minggu lalu. Sekarang kita akan belajar atau kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, pemanfaatan hasil pertanian. Manusia memanfaatkan hasil pertanian untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Wilayah pertanian banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Hal ini dikarenakan tanaman pertanian umumnya akan tumbuh dengan baik jika ditanam di daerah sejuk. Contohnya sayur-sayuran dan buah-buahan. Di sini teacher memberikan gambar nasi tumpeng yang merupakan hasil pertanian dari apa? Dari padi, tomat, kentang, cabai, dan mentimun. Itu kita peroleh dari pemanfaatan hasil pertanian. Yang kedua ada pemanfaatan hasil perkebunan. Tanaman perkebunan dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, di antaranya bahan baku untuk membuat makanan dan minuman, bahan baku obat-obatan, serta bahan baku industri. Contoh pemanfaatan hasil perkebunan untuk membuat makanan dan minuman yaitu ada biji kopi. Biji kopi dapat kita olah menjadi berbagai jenis minuman. Salah satunya adalah minuman kopi. Banyak ya minuman yang diolah dari kopi, banyak banget. Bahkan ada coklat yang juga dicampur dengan kopi. Lalu di sini ada buah kakao yang merupakan bahan baku coklat yang dapat digunakan sebagai tambahan pembuatan berbagai olahan makanan dan minuman. Misalnya, coklat batangan, coklat panas, es krim coklat, dan susu rasa coklat. Dan yang terakhir ada kedelai. Kedelai dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku kecap. Kecap sering ya kita jumpai di berbagai makanan. Lalu ada contoh pemanfaatan hasil perkebunan untuk membuat obat-obatan. Tanaman perkebunan seperti mahkota dewa dan kina biasanya dapat diolah menjadi bahan baku obat-obatan. Pil kina sendiri terbuat dari kulit batang pohon kina
yang bermanfaat untuk mencegah berbagai penyakit. Salah satunya penyakit malaria. Lihat ya, ada tablet kinanya juga. Lalu, contoh pemanfaatan hasil perkebunan untuk membuat obat-obatan yang selanjutnya. Tanaman perkebunan pohon kayu putih dan cengkih diambil minyaknya untuk diproduksi menjadi minyak kayu putih dan minyak cengkih. Lalu ada contoh pemanfaatan hasil perkebunan untuk bahan baku industri. Kapas digunakan dalam industri pembuatan pakaian. Dengan cara serat kapas dipintal menjadi benang, lalu ditenun untuk menjadi kain. Setelah menjadi kain, lalu dijahit menjadi pakaian atau benda lainnya. Contohnya baju yang kita pakai ya. Lalu ada contoh pemanfaatan hasil perkebunan untuk bahan baku industri yang selanjutnya. Ada lidah buaya. Lidah buaya dapat diolah menjadi kosmetik dan obat-obatan dengan berbagai khasiatnya ya. Yang terakhir ada contoh pemanfaatan hasil perkebunan untuk bahan industri yang lainnya, yaitu ada getah karet atau lateks. Getah karet dikumpulkan dalam satu wadah, kemudian dilakukan penyaringan untuk memisahkan kotoran dan diolah ke dalam pabrik. Contohnya diolah menjadi ban. Ingat ya, ini getah karet atau lateks untuk bahan baku yang diolah menjadi ban. Terima kasih. Cukup sekian video dari teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan pengucapan. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.